Halo, kembali lagi dengan saya Adinata. Kali ini saya ingin sharing mengenai internet murah dari Telkomsel yang bernama Orbit. Nah, Orbit ini adalah internet murah dari Telkom yang menggunakan modem. Di sini ada dua paket penawarannya. Pertama dengan menggunakan modem Huawei. Nggak salah saya nih Huawei B311 ya, yang satu antena. Di sini harganya itu diskon dari seharusnya itu 999.000 menjadi 729.000. Menurut saya ini sangat murah karena modem ini aja udah harganya udah segitu, udah 700 ribuan, dan kita udah dapat paket data sebesar 50 GB berlaku 30 hari. Untuk modem ini bisa digunakan oleh maksimal 32 pengguna. Maksudnya 32 pengguna ini adalah 32 perangkat yang dapat connect ke alat ini, idealnya. Kalau lebih dari segitu biasanya jaringannya putus-putus dan sering gangguan. Nah, yang kedua adalah Orbit Max. Orbit Max ini adalah paket yang ditawarkan dari Orbit. Ini udah lumayan gila, 150 GB. Udah gede banget nih. Bonusnya beli ini harganya udah segini, 22.600.000, diskon dari 2.400.000 lah nih, dan dapat harga potongan 20.000 ya. Di sekarang ini masih promo, jadi di edisi promo ini ada potongan sebesar 20.000 rupiah untuk ongkirnya. Nah, ini udah termasuk paket 150 GB. Ini juga modemnya modem Huawei juga ya. Ini harganya juga udah, modem ini juga harganya nggak salah saya udah 18 sampai 2 juta nggak salah saya modemnya. Jadi ini worth it banget dibeli. Untuk paket datanya juga ini 30 GB 65.000, 50 GB cuma 80.000, 100 GB cuma 130.000. Gila. Ini kuotanya bisa 24 jam berlaku untuk 30 hari. Kita bisa atur paketnya dari aplikasi handphonenya. Kita lihat aja paket kita beli ya, paket. Misalnya kita beli di Tokopedia lah. Pulsa handphone misalnya. Paket data misalnya. Tagihan. Paket data nih. Kita beli paket Telkomsel aja itu ya, contoh 78 700. Nah, ini paket Telkomsel aja yang data 50 GB aja udah 200.000 ya. Ini 50 GB kuotanya itu 198, hampir 200.000. Nah, di Orbit itu harganya 50 GB cuma 80.000. Udah sangat murah ini. 50 GB. Ini harganya masih promo ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah nggak promo juga ya jangan sampai segini lah. Menurut saya ini worth it banget ya, apalagi Telkomsel yang menyediakan ini adalah Telkomsel, pasti jaringannya harusnya ya bagus. Nah, cuman di sini ada problem di mana untuk mengordernya kita harus terjangkau di jangkauannya. Tapi saya udah ketemu ya cara ngakalin ini. Cara ngakalin untuk ordernya ini. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara ngakalin, misalnya di daerah kita itu belum terjangkau jaringan Telkomsel Orbit, tapi kita tetap mau order gitu. Nah, nanti kita di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana mengakalin ini. Ini fiturnya ya lumayan lah, kualitas terbaik. Oke, untuk kita yang bekerja di rumah juga harus ada internet, misalnya Anda masih kerja dari rumah,
Ya, ini worth it banget untuk Anda beli. Apalagi kalau Anda beli yang ini, paket yang ini nih. Yang Orbit Max ini modemnya bagus banget. Harganya juga ini mahal ini untuk modemnya doang. Oke, demikian video saya mengenai Telkomsel Orbit. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita order Telkomsel Orbit ini untuk daerah yang jangkauannya belum terjangkau gitu. Oke, demikian video saya. Terima kasih. Banyak pertanyaan masuk ke YouTube saya mengenai modem Orbit. Dari sekian banyak jenis modem Orbit, mana sih yang direkomendasikan? Sebenarnya semua modem Orbit bagus. Namun ada dua hal yang mau saya share yang paling penting, yaitu pertama, tools untuk memanage modemnya itu tersedia atau udah banyak komunitas yang menggunakan modemnya. Jadi tools ini akan membantu kita melakukan konfigurasi, baik itu perubahan frekuensi atau perubahan settingan pada modem. Yang kedua adalah tersedianya opsi untuk antena eksternal. Ini poin kedua adalah poin penting, walaupun di lokasi Anda, misalnya di daerah Anda itu Anda tidak perlu antena eksternal, sinyal sudah bagus, namun jadi tanpa antena eksternal, internet koneksi sinyal yang Anda dapatkan di modem sudah sangat bagus. Tapi Anda perlu ingat juga bahwa modem ini bisa aja nanti suatu waktu kita jual. Jadi kita mau ganti, misalnya kita mau pakai tipe Orbit yang rendah, mau kita upgrade ke yang lebih tinggi. Tentu kita akan menjual modem yang lama ini. Nah, di luar sana, jika modem Anda itu tidak bisa dicolok antena eksternal, maka kemungkinan lakunya itu lebih lama dibanding modem yang bisa dicolok antena eksternal. Oke, di sini saya akan merekomendasikan dua jenis modem. Kita klik di produk. Di situs Orbit ada beberapa macam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 macam. Yang pertama Starlet, Orbit Star 3, Orbit Star 2, Orbit Pro, Orbit Pro 2, Orbit Pro, dan Orbit Max. Kalau saya melihatnya, pertama yang saya suka itu modem dengan merek Huawei. Kenapa? Karena Huawei ini komunitasnya cukup besar. Jadi di GitHub itu tools yang tersedia itu sudah cukup banyak. Ya, kalau kita cari Huawei modem itu toolsnya cukup banyak, ada sekitar 155 repository. Jadi kita bisa cek apa-apa aja nih yang tools yang ada gitu. Berbanding terbalik dengan modem yang lain. Modem yang lain itu masih sedikit dan bahkan toolsnya masih jarang tersedia di internet. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan log frekuensi dan lain-lain, itu masih sulit melakukannya. Harus melakukan banyak hal baru bisa. Sementara di modem merek Huawei itu sudah ada toolsnya, jadi tinggal tekan-tekan tombolnya aja langsung beres. Oke, untuk melihat jenis mereknya, Anda bisa misalnya klik di Orbit Starlight misalnya. Anda bisa cek scroll down ke bawah. Di sini ada spesifikasi produk. Nah, Anda tinggal download aja spesifikasi produknya. Kita download. Lalu kita buka. Kita lihat aja jenis produknya. Ini saya besarin ya. Nah, ini jenis produknya kan HKM. Nih, produk HKM 0126. Nah, berarti ini bukan produk Huawei. Bukan produk Huawei. Jadi saya tidak akan beli perangkat ini. Nah, salah satu produk Huawei yang saya tahu adalah Orbit Star 2. Ini salah satunya adalah produk Huawei. Nah, ini kan udah Huawei produk tipe B312. Nah, jadi saya akan pilih modem tipe Huawei yang ini, yaitu Orbit Star 2. Nah, kalau saya ada budget, saya akan upgrade kemana? Saya nggak akan pilih Orbit Star 3, Orbit Pro 2, atau Orbit Pro. Saya akan langsung ke Orbit Max.
Kenapa? Karena Orbit Max ini adalah seri modem yang paling tinggi yang masuk di Indonesia saat ini. Sepertinya belum ada modem 4G yang bisa menyaingi spesifikasi dari Orbit Max. Dan ini juga produk Huawei. Yang kedua adalah karena ini produk Huawei dan tersedia juga antena eksternalnya. Ini Huawei B818. Jadi dua modem yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli, yang bertanya modem apa sih yang rekomendasi. Pertama adalah modem jenis Huawei, dan yang kedua ada colokan antena eksternalnya. Nah, modem yang saya rekomendasikan adalah modem Orbit Star 2 dan Orbit Max. Jadi yang lain-lain ini selain itu saya tidak tertarik untuk membelinya. Oke, demikian video kali ini. Semoga membantu Anda memilih modem yang baik, yang cocok untuk Anda. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terima kasih, sampai ketemu di seri video selanjutnya. Terima kasih. Halo, kali ini saya ingin sharing bagaimana sih caranya kita melakukan order paket Telkomsel Orbit untuk jangkauan yang belum terjangkau. Jadi misalnya untuk di daerah saya ya, di Pekanbaru. Ini Jalan Swadaya, Jakarta. Nah, gimana saya nih di Pekanbaru Riau. Saya cek. Nah, maaf belum terjangkau. Nah, di daerah ini berarti kan belum bisa. Tapi saya mau order juga nih, ya, gitu. Gimana caranya? Caranya gampang, kita akalin aja. Waktu ngorder sini kita bikin aja alamat kita di Jakarta. Misalnya Tebet, Jakarta Selatan ya. Di Tebet kita. Nah, di Tebet kan terjangkau nih. Ya udah, kita order aja dari sini. Jadi pertama Anda masukkan wilayah lain, kota lain gitu. Nah, Anda order. Anda beli di sini Orbit Star. Nah, oke, kita beli, kita nggak usah pakai tambahan, kita klik lanjutkan. Daftar dengan Facebook, daftar dengan Google, daftar dengan Google aja. Maaf, akun sudah daftar. Oh, ini akunnya saya sudah terdaftar. Daftar dengan email aja ya. Adi gmail.com. Passwordnya verifikasi sudah terkirim, cek email. Oke, kita coba cek email. Kode verifikasi 0690. 0690. Lanjutkan. Oke. Kita lagi loading. Oke, berhasil. Nah, di sini kan area jangkauannya kita masukkan Jalan Tebet Mas Indah. Alamat pengiriman, jadi paket kita ini dikirim kemana? Baru kita masukin alamat kita. Misalnya, ya, masukin. Kita pilih misalnya Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Damai.
berapa 5 dekat kampus UIR, Jalan Air Dingin nomor 17. Kita lanjutkan, pilih alamat dan metode pengiriman. Metode pengirimannya hanya ada satu. Nah, di sini ada diskon ya 20.000. Jadi dari ongkos kirimnya 35.000, kita hanya bayar 15.000. Jadi yang pertama Anda perhatikan adalah waktu ngecek area jangkauan, Anda masukkan daerah atau kota yang terjangkau. Nah, waktu check out alamat pengiriman, sini Anda masukkan alamat Anda. Oke, Anda klik lanjutkan. Nah, di sini kita udah muncul ya totalnya 15.000. Harga modemnya 729.000. Ini alamatnya. Nih. Jadi barang kita ini akan dikirim ke alamat kita. Gitu. Nah, kalau benar nggak ini nanti terkirim ke alamat yang lain gitu. Nah, saya udah coba ya di sini di sini saya udah order. Jadi gini. Nah, ini. Alamat pengiriman itu di Pekanbaru. Sementara MyOrbit ini kan belum ada jangkauan di Pekanbaru. Tapi barangnya udah dikirim nih. Nih, dari tanggal 1 Juni barangnya modem dikemas. Tanggal 2 Juni udah prosesnya. Nah, di sini tanggal 3 Juni ini udah tiba di Pekanbaru nih. Berarti besok akan diantar biasanya, harusnya tanggal 4 Juni nanti besok ya akan diantar ke alamat saya. Alamat saya di sini. Oke, demikian cara ngakalin kalau daerah Anda belum terjangkau. Yang pasti Anda pertama Anda masukkan dulu daerah yang terjangkau. Waktu cek jangkauan Anda masukkan daerah yang terjangkau. Kalau saya sih gampangnya masukin aja di Jakarta. Kalau Jakarta pasti udah terjangkau lah ya. Mungkin 70% daerah Jakarta udah terjangkau. Apalagi kalau di daerah Tebet sih udah pasti ya. Udah pasti semua internet ada di sana. Nah, baru Anda waktu check out, waktu masuk alamat pengiriman, Anda masukin alamat Anda. Nanti mereka akan kirim modemnya ke Pekanbaru. Nih, ke alamat kita, sesuai dengan alamat pengiriman. Oke, demikian cara order Telkomsel Orbit untuk daerah yang belum terjangkau. Kali ini kita akan membahas mengenai Telkomsel Orbit, di mana ada fitur baru yang sangat membantu kita, di mana kita dapat melakukan pengisian paket data tanpa harus login. Biasanya untuk pembelian paket kan kita harus login di sini. Nah, sekarang kita bisa melakukannya itu dengan melakukan pembelian dengan cara yang lebih instan, yaitu melalui tanpa harus login. Pertama kita klik produk. Di produk ini kita pilih paket data. Nah, kita misalnya mau pilih paket data berapa? Ada yang 50 GB, 100. Misalnya kita mau isi yang 100 GB. Kita klik beli. Nah, di sini kan saya tidak perlu login. Di sini saya langsung masukkan aja nomor Telkomsel Orbitnya. Sebagai contoh ya, saya masukin nomornya. Nah, di sini langsung muncul. Nah, di sini nanti di bawah ini akan muncul pilihan paket. Kita tunggu ya, ini lagi loading. Jadi kita tanpa login udah bisa langsung beli. Nah, di sini kita bisa ambil yang 400.000 misalnya, atau 250.000 atau 100.000, 175.000 untuk 100 GB-nya. Bisa kita ambil yang ini, kita lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal masukin nama, lalu lanjutkan. Untuk mendapatkan bukti. Jadi untuk bukti pembayaran, misalnya bukti ini bisa Anda gunakan misalnya ketika Anda melakukan pembelian tapi paket data Anda tidak masuk. Nah, bukti inilah yang Anda kirimkan ke CS Orbit untuk memeriksa jika terjadi kendala pada saat pengisian paket. Oke, jadi begitu aja update mengenai Telkomsel Orbit kali ini, di mana kita sudah bisa melakukan pembelian paket tanpa harus login. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kali ini saya mau menyampaikan kabar duka buat pengguna Orbit. Kenapa kabar duka? Karena adanya perubahan harga. Perubahan harga ini mulai berlaku 7 September ya.
Sekarang tanggal 6 berarti mulai berlaku besok. Jadi buat kita yang udah berlangganan lebih dari 3 bulan, jadi di bulan keempat harganya akan berubah. Yang awalnya misalnya itu 100 GB itu 130.000. Nah, di sini menjadi 175.000. Dan ada dua tambahan paket, di mana ada paket 150 GB dan paket 250 GB. Di sini udah muncul juga ya di website MyOrbit, di tentang Orbit, berapa harga dan masa berlaku paket. Jadi untuk 3 bulan pertama kita dapat promo di harga 130.000 untuk 100 GB-nya. Namun di bulan keempat, dimulai bulan keempat dan seterusnya itu kita mulai harga tetap di harga 175.000. Jadi ini sekilas kabar duka buat teman-teman pengguna MyOrbit. Apa teman-teman setelah melihat harga ini berpikir untuk pindah atau masih mau tetap menggunakan MyOrbit? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau mau pindah ke paket atau provider mana, jadi bisa saling berbagi informasi, opsi-opsi provider yang murah selain Telkomsel MyOrbit. Oke, demikian kabar dukanya. Semoga bisa sabar dan bertabah menggunakan layanan Telkomsel. Sebenarnya sih kalau Telkomsel ini udah biasa harganya berubah-ubah gini. Kalau kita teman-teman udah lama berlangganan Telkomsel seperti IndiHome misalnya, itu kan harganya berubah-ubah juga. Jadi ini bukan hal yang baru yang diterapkan oleh Telkomsel, tapi memang udah sering seperti ini. Oke, tinggal pilihan aja, pilihan bagi kita mau lanjut langganan atau cari yang lain. Kalau saya sih cari yang lain. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, di video kali ini saya akan mereview Telkomsel Orbit. Ini yang baru datang ya di rumah saya. Kita akan review bisa nggak ini dipakai internetnya. Nah, sekilas kalau lihat dari indikatornya ini sudah terkoneksi ya. Lihat dari sinyalnya ada 3 bar. Sini ada koneksi internetnya sudah terkoneksi. Untuk settingnya supaya ini bisa digunakan, Anda bisa download aplikasi MyOrbitnya di Play Store. Nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya. Dan kalau nanti pada saat aktivasi mengalami kendala, misalnya tidak bisa unlock modem, tidak bisa registrasi SIM, nah Anda bisa lakukan hard reset dengan cara di belakang ini ada lubang kecil yang sebelah sini, sebelah kiri ini. Ini tinggal Anda tusuk pakai jarum atau lidi yang ukurannya bisa masuk ke dalam ini. Nanti dalam itu ada seperti tombol, ditekan aja, ditekan dan tahan. Nanti tunggu lampu ini kan menyala. Nah, nanti kalau Anda tekan tahan, nanti lampu ini semua akan mati. Dia seperti restart gitu, mati itu hidup lagi. Nah, ketika ada proses hidup lagi, Anda tombol ininya Anda cabut aja. Jarum tadi yang Anda tekan di sini Anda cabut. Jadi jangan ditekan lagi. Jadi setelah ini restart nanti cabut jarumnya, biarkan ini loading normal. Maka dengan begitu modem ini udah di hard reset. Nah, lalu silakan Anda lakukan registrasi kembali. Ketika itu solusi untuk Anda yang bermasalah dengan registrasi. Nah, saya juga ingin tunjukkan ya di sini. Kartunya itu kartu SIM card Telkomsel Orbit seperti ini. Jadi waktu kita beli, kita hanya dikasih modem, SIM card dan kelengkapannya. Nah, tapi ada yang kurang nih dari Telkomsel Orbit nih. Apa yang kurang, yaitu di sini sebenarnya kita bisa pasang antena indoor ya. Ada juga yang jual antena outdoornya. Tapi di sini saya akan tunjukkan antena indoor yang saya punya. Sebelumnya saya udah sering pakai ya ke tipe modem yang ini, tipe modem Huawei. Ini kalau kita lihat nih, Huawei B311. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau beli antenanya tinggal search aja di toko online antena untuk Huawei B311. Oke, kalau mau buka antenanya, mastiin ada nggak antenanya, slot antenanya. Nih,
Ini tinggal buka aja yang ini, tinggal tarik aja. Nah, tinggal masukkan di sini antenanya tadi. Kita bisa masukkan di sini. Nah, antena yang kita gunakan, nah ini saya ada punya antena internal ya, antena indoor ya, antena eksternal tapi yang indoor. Nanti saya akan tunjukkan di video antena outdoor yang bisa Anda pakai untuk tipe modem ini. Ini tinggal pasang aja, pasang di sini. Nah, ini kalau pasang ini kualitas sinyalnya lebih stabil dan lebih bagus. Nah, cuman karena di kota saya Telkomselnya juga udah bagus, jadi saya nggak perlu pakai ini juga udah bagus. Karena kalau kita lihat dari sinyalnya ini, nah ini 2. Kalau 2, kalau kita pasang satu lagi itu bisa jadi 3. Nih, kalau kurang kuat. Oke, kita kuatin. Nah. Oke. Nah, terlihat kan dari tadi 2 menjadi 3, dan ini lebih stabil karena sebelum saya pasang ini dia bisa 2 atau 3, naik turun. Kalau udah pasang antena indoor seperti eksternal indoor seperti ini harusnya lebih stabil. Jadi ini sinyalnya ini tidak akan turun naik lagi, jadi lebih stabil gini. Jadi kalau teman-teman mau beli ini antena eksternal indoor ini bisa cek di toko online. Oke, selanjutnya kita ingin tes speednya. Gimana sih speednya Telkomsel Orbit ini untuk daerah yang belum terjangkau? Oke, mari kita coba speednya. Jadi kita coba speed Telkomsel Orbit untuk daerah yang belum terjangkau ya. Di sini saya sudah terkoneksi ke WiFi Telkomsel Orbit saya. Di sini bisa terlihat terbaca ISP kita PT Telekomunikasi Seluler Indonesia. Oke, kita coba speed test menggunakan speedtest.net. Kita coba klik go. Oke, ini speednya naik. Oke, dapat 11,31 Mbps. Untuk uploadnya dapat 9,2 Mbps. Nah, untuk mastiin lagi kita coba download file ISO. Ini download file sembarang aja ya. Oke, kita coba tes download, start download. Nah, ini speednya bisa dapat 700, 600, 1 megabit per second. Nah, ini lumayan cepat ya, lumayan kencang. Lumayan oke lah. Cuman ini naik turun, tapi lumayan oke. Bisa dapat 1 Mbps per second. Ini udah sama dengan 10 megabit ya speednya. Oke, kita coba pause. Kita coba lihat pingnya. Latensi ping. Ini ya, kita bisa tes pingnya ke Google misalnya. Ini ketika tidak ada digunakan sama sekali ya. Jadi ini kondisi pingnya tidak ada digunakan sama sekali, tidak ada traffic sama sekali. Kita hanya ping saja. Latensinya itu sekitar 72,54. Nah, ini semakin rendah semakin bagus. Kalau semakin tinggi berarti semakin jelek. Jadi kalau latensinya udah 1000, 2000, 10.000 gitu, nah itu berarti koneksinya semakin jelek. Terutama untuk Anda yang gamer ya, maka kalau ini semakin kecil makin bagus gamenya, tidak nge-lag. Tapi kalau semakin tinggi maka akan semakin nge-lag. Nah, kita coba beban data dengan cara download. Kita lihat sambil kita liatin pingnya. Nah, ini jalan.
Ini pingnya udah naik ke ratusan. Nih 700, 500. Turun lagi 300, 500-an. Ini menurut saya masih oke ya, kalau terutama untuk kita yang browsing aja. Karena ini kan semakin di-download seperti dengan menggunakan Internet Download Manager ini, dia dipaksa speednya semaksimal mungkin gitu. Nah, kalau kita misalnya mau main game, mau sambil download juga, ya kita bisa pakai speed limit. Supaya speednya nggak tersedot semua gitu. Nah, kita bisa bikin limit gini, misalnya kita ya untuk downloadnya kasih 100 kilobyte per second lah gitu. Nah, ini downloadnya masih jalan. Ini downloadnya masih jalan ya. Nah, ini pingnya, kondisi pingnya. Tuh, dia mulai turun kan? Udah mulai turun nih. Dari tadi ratusan, sekarang turun nih puluhan. Gitu. Jadi kalau kita sambil main game, sambil download supaya gamenya nggak nge-lag, ya dikasih speed limit sini. Karena kalau ini dipelongin, berarti nggak ada limit. Nah, ini bisa sampai 3 Mbps per second, masuk kencang nih speednya. Lumayan lah ya, daripada kita pakai jaringan handphone ya kan, kuotanya lebih mahal, ini lebih murah kuotanya. Oke, kita coba pause. Saya juga mau ngasih lihat ya, antena eksternal supaya sinyal modemnya ini nggak naik turun gitu. Nanti Anda bisa cari di sini antena indoor Huawei B311 ya. Karena tipe modem kita B311, jadi jangan salah beli. Yang dipakai Cosmos Orbit ini adalah modem Huawei B311. Nah, ini dia antenanya. Nih. Ini untuk yang B310, Anda cari nih yang B311. Banyak yang jual di online. Nih, ini bisa pakai B310 sampai B315, bisa pakai ini. Harganya murah, 45.000 doang. Dan kalau Anda beli untuk modem Huawei B311, Anda beli satu aja ya. Karena colokannya cuma satu, colokan antenanya. Kalau yang Huawei B310, kalau nggak salah saya dua dia. Yang seperti ini nih ada dua. Nah, ada lagi antenanya itu yang untuk outdoor. Misalnya di daerah Anda nih, sinyal Telkomselnya nggak bagus lah gitu. Nah, Anda bisa search dengan kata kunci seperti ini. Kita cari di sini antena Huawei B311. Antena B311. Antena penguat sinyal, coba kita ya. Oh, ini dua antena penguat sinyal. Kita cari. Saya udah pernah beli ya. Namanya itu antena ini antenanya. Nah, nih antena penguat sinyal modem 4G. Ini dia antena, namanya ini antena Gatot Kaca CG. Ini yang udah pernah saya coba untuk modem Huawei B311 yang udah pernah saya coba ya. Nih seperti ini dia. Ini bisa Anda pasang di luar ruangan. Dia Anda pasang dengan di atas tiang 15 meter gitu. Nanti tinggal kabel antenanya nih. Kabel antenanya Anda minta yang ukurannya untuk panjang gitu. Ini kan ada kabel nanti turun ke bawah. Kabel untuk antenanya nih. Anda minta yang panjang. Nah, ini kabel penyambungnya. Disambung ke sini, masuk colokin ke sini. Ini mereka tes juga di Huawei B311 ini modemnya. Ini kan. Dia tesnya di sini. Nih, modem 4G LTE Huawei B311. Jadi sama aja.
Kalau ini bisa Anda gunakan ya untuk solusi daerahnya yang sinyalnya itu ya bisa dikatakan masih jelek lah kondisinya gitu, masih jelek kondisinya. Anda bisa menggunakan antena ini. Saya udah pernah beli ini, udah 2 kali saya beli, bagus ya, worth it lah ya. Cuman saran saya kalau Anda pasang antena ini di luar rumah Anda, minimal itu tiangnya 10 meter. Karena kalau saya pernah diskusi ya sama orangnya itu, kalau rendah itu dia kurang maksimal ini sinyal ini. Nah, nanti Anda cara pasangnya bisa diskusi sama sellernya langsung, cara pasangnya gimana. Jadi cari aja antena Gatot Kaca CG ini, atau kata kuncinya nih, penguat sinyal modem 4G Huawei B311. Anda cari aja di Tokopedia, mau di Shopee, mau di Bukalapak, terserah. Mau di mana lah. E-commerce favorit Anda, langganan Anda. Oke, demikian. Jadi Anda bisa pakai antena yang warna putih tadi, atau Anda mau pakai yang ini. Itu untuk supaya sinyalnya stabil. Nah, kalau yang sinyalnya masih bagus tapi sering naik turun dari 2 ke 3 gitu, 2 bar ke 3 bar, 2 bar ke 3 bar, Anda pakai aja yang putih. Tapi kalau dia cuma dapat 1 bar, Anda mau ini, Anda bisa pakai yang ini nih, antena ini yang warna putih. Kalau sering sinyalnya loncat-loncat. Tapi kalau sinyalnya udah bagus, di daerah Anda udah bagus, Telkomselnya udah bagus, Anda tes jalankan nggak ada loncat-loncat sinyalnya di modem, ya nggak usah pakai antena eksternal lagi. Jadi cukup modemnya dihidupin aja udah beres. Oke, demikian supaya videonya nggak kepanjangan ya. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya ingin sharing bagaimana mengatasi sinyal pada modem Telkomsel Orbit yang sering naik turun atau tidak stabil. Di sini saya udah beli ya modem ini, Orbit Star. Di sini adalah modem Huawei tipenya B311. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau Anda buka, di dalam ini ada slot untuk antena. Jadi jika kita tidak pakai antena gitu, terkadang sinyalnya ini dari 3 bar turun jadi 2 bar gitu. Nah, itu otomatis kualitas jaringannya terganggu gitu. Ya lebih bagus kalau sinyal penuh terus kan. Sebenarnya ada dua solusi. Pertama adalah menggunakan eksternal antena tipe indoor. Satu lagi adalah eksternal antena tipe outdoor. Untuk tipe indoornya kita bisa pakai yang murah aja ya, jadi kita bisa beli di e-commerce, antena modem B311. Nah, Telkomsel Orbit ini menggunakan modem tipe B311. Jadi ini yang untuk pakai Orbit Star ini menggunakan modem B311. Nah, teman-teman bisa beli yang ini, yang satu antena saja, jangan beli yang 2, karena slot ini hanya 1. Jadi beli aja yang 1. Ini B3, bisa untuk B310, B311, jadi beli 1 aja. Harganya cuma 40.000. Dan saya udah tes pakai antena yang ini, cukup bagus hasilnya. Kalau dari 2 bar, dari 3 ke 2 sering turun seperti itu, cukup pakai antena yang ini. Nah, gimana kalau sinyalnya ini bukan 3 bar, tapi bisa turun jadi 1 bar gitu, lebih parah lagi. Nah, saya dulu udah pernah juga membeli antena tipe ini. Tipe sinyalnya ini saya beli kapan nih? Tanggal 6 Oktober 2018 gitu. Saya pakai untuk modem ya. Sebenarnya saya udah lama sih pakai modem yang tipe Huawei B311 ini. Kita coba ya lihat. Ini dulu saya beli tahun 2018
18, harganya tuh 625.000. Nah ini tip apanya, antenanya. Nih, ini pigtailnya, penyambungnya. Jadi yang ini nanti ke nih, yang ini ke modem, yang ini ke antenanya. Jadi ada penyambungnya nih. Jadi ini masang seperti ini. Nah, antenanya ini. Jadi antena ini Anda pasang di luar rumah, di atas atap pasang tambah lagi besinya 15 meter. Jadi nanti kabelnya sekitar 20 atau 25 meter lah, tergantung bawahnya. Tapi lebih pendek kabel antena ini, nanti kan dari atas atap itu turun ke bawah. Nah, semakin pendek kabel yang Anda gunakan itu semakin bagus, karena kalau kabel koaksial ini semakin panjang. Jadi kalau kabel antena itu kan tipenya kabel koaksial ya. Kabel koaksial. Nah, ini tipenya kita coba aja di sini ya, di Indo Network Solusi. Ini Indo Network Solusi ini tokonya jual alat-alat jaringan. Nah, ini kabel-kabelnya ada lengkap sini. Kabel. Nah, ini kabel koaksial ini semakin pendek Anda gunakan semakin bagus. Jadi misalnya kalau dipasang di tiang, nanti alatnya yang ini jadi alat yang ini Anda pasang di atas tiang, semakin pendek kabel yang Anda butuhkan itu semakin bagus. Jadi misalnya tiangnya 15 meter nih. Nah, Anda letak alatnya, kalau bisa modemnya itu ya dekat-dekat situlah, sekitar di bawah dalam rumah. Ya mungkin tambah 3 meter atau tambah 5 meter lah, jadi 20 meter. Jadi semakin pendek kabel yang Anda gunakan, semakin kecil loss sinyalnya. Jadi kalau semakin panjang kabelnya ini, kabel koaksialnya yang Anda gunakan ini, akan semakin banyak loss sinyalnya. Nah, jadi ketika Anda sinyalnya dari 3 atau cuma dapat 1 bar, biasa di daerah-daerah pinggiran kota gitu atau pedesaan gitu, biasa cuma dapat 1 bar. Nah, cara naikannya itu Anda bisa pakai ini, pakai antena ini. Nah, ada lagi satu lagi solusi yang lebih gila lagi. Jadi Anda bisa masang alatnya itu di ketinggian 30 atau 50 meter. Dan itu nggak ada loss sama sekali. Jadi kabelnya itu bisa Anda pasang kabelnya sampai 100 meter. Namanya itu LHG LTE 4G. Nih, alatnya nih. Jadi pakai LHG LTE ini alatnya mikrotik, base mikrotik. Jadi kalau Anda menggunakan alat ini butuh konfigurasi. Jadi disarankan Anda sudah memahami mikrotik, konfigurasi dasar mikrotik. Settingnya gampang banget, tapi Anda harus paham mikrotik. Jadi alat ini support semua jaringan operator di Indonesia, seluruhnya. Saya udah coba ini alat ini. LHG LTE ini saya udah coba, seluruhnya support. Jadi Anda masukkan, jadi kartu Orbit Anda ini Anda masukkan ke sini, ke alat ini. Cuman kendalanya modem Anda jadi tidak digunakan gitu. Jadi ini udah antena sama modem di dalamnya, jadi tinggal dipasang di sini. Di dalam ini nanti ada, di dalam ini tempat colokannya. Nah, nanti turun kabelnya menggunakan kabel UTP biasa, kabel UTP jaringan, kabel UTP. Nah, yang biasa ini. Saran saya Anda menggunakan minimal Cat 5. Atau kalau ada Cat 6 itu lebih bagus lagi, tipe Cat 6. Kenapa? Karena Anda mengalirkan si arus di sini. Karena ini kan pakai PoE. Datanya pakai arus nih. Jadi Anda lebih bagus nanti dari atas tower masuk ke sini, ke alat ini.
Nah, ini yang masuk ke komputer Anda, ke laptop, atau Anda masukin ke modem lagi boleh juga. Nah, ini ke listrik, ke adaptor. Nah, jadi pasang ini. Saya juga udah pernah beli ini. Kalau kita cek ke sini LHG. Nih, saya beli. Bukti saya udah pernah pakai, itu saya belinya tanggal 7 November 2019. Dan saya udah bolak-balik beli nih. Udah 3 kali saya beli nih LHG ET ini. 1, 2, 3. Dari harga 2.250 naik 30.000. Nah, ini kalau Anda betul-betul sinyalnya parah, hanya 1 bar gitu. Anda pakai alat ini juga nggak bagus gitu kan. Ya udah, berarti solusinya Anda harus pakai ini, Mikrotik LHG LTE. Sekarang harganya 2.400.000. Dulu saya beli 2.250.000. Mungkin ada pengaruh kurs atau alatnya lebih canggih lagi. Ini yang tipe R11E. Ini saya yang LG, berarti ini tipe yang lebih baru lagi nih. Oke, jadi kalau Anda menghadapi sinyal yang jelek, pertama Anda bisa, kalau sinyal Anda dari 3 sering turun ke 2, Anda bisa pakai antena yang ini. Ini harganya murah meriah, 40.000 doang. Tapi kalau sinyal Anda hanya 2 atau kadang 1, Anda bisa coba pakai alat yang ini. Namanya penguat sinyal antena modem Excelgo Gatot Kaca CG. Nah, tapi kalau ini juga dirasa kurang nggak bagus, hasilnya jelek juga. Nah, saran saya Anda mau nggak mau harus beli yang ini, RBLHG LTE. Karena yang ini tadi ada batasan. Anda paling bisa tiang 15 meter. Kalau udah lebih dari itu udah pasti hasilnya jelek juga. Karena dia menggunakan kabel koaksial, lebih banyak lossnya. Nah, tapi kalau Anda pakai yang LHG LTE ini, yang Mikrotik ini, ya, antena Mikrotik ini, itu nggak ada masalah. Anda mau pasang di ketinggian 50 meter dari tower juga nggak ada masalah nih. Nah, dan ini canggihnya alatnya ini support semua SIM card. Mau Telkomsel, mau XL, mau Smartfren, semua support. Jadi Telkomsel Orbit ini juga dia pasti support. Karena base Telkomsel Orbit ini sama frekuensinya dengan Telkomsel. Oke, jadi solusinya begitu. Mudah-mudahan sharing ini membantu. Terima kasih. Di video kali ini kita akan mencoba untuk login ke web GUI dari modem Huawei kita. Untuk mengetahui password loginnya ini sebenarnya kita bisa lihat di aplikasi MyOrbit. Di sini saya akan coba login ke handphone saya ya. Oke, di handphone ini kita buka aplikasi MyOrbit kita. Oke, di sini kita ada berhasil login. Passwordnya itu kita bisa lihat di klik menu sebelah kiri atas. Lalu di sini kan muncul namanya, nama dari akun saya Mustika. Anda bisa klik juga di nama akun ini di panah kanannya, kanan. Oke. Nah, setelah ini kita scroll ke bawah. Lalu klik pengaturan lanjutan. Di sini ada dua pilihan, pengaturan pabrik dan pengaturan password sistem. Lalu kita pilih password sistem, lalu klik tombol lanjutkan. Oke, di sini sudah dapat password untuk login. Anda bisa salin password di sini. Lalu kita bisa pastekan passwordnya. Password yang udah kita salin ini ke login ini, halaman login. Oke, ini udah sama ya. 4C CD. Di sini juga 4C CD. Kita klik tombol masuk.
Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke web GUI-nya. Oke, demikian video bagaimana cara login ke web GUI. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Di video kali ini kita akan mencoba mengganti password login web GUI dari modem Huawei Orbit. Sebelumnya kita sudah bisa login ya. Untuk passwordnya kan kita bisa lihat di aplikasi My Orbit. Untuk password login ke web GUI ini di sini. Nah, ya kita lihat password ini kan panjang ya. Ngatur lanjutan password sistem. Nah, di sini passwordnya kan panjang. Yang 32 digit ini panjang, jadi sangat sulit untuk diingat. Jadi kalau jika kita ingin sering login, alangkah lebih baiknya kita ganti passwordnya. Cara menggantinya itu kita login ke web GUI-nya, kita masukin password lama. Oke, di sini kita berhasil login. Lalu klik tombol menu lanjutan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini klik menu sistem. Lalu klik mengubah sandi. Nah, di sini bisa Anda masukin password baru, password yang lama, password yang 32 digit di sini tadi. Di sini Anda masukin di sini. Nah, di sandi baru Anda bisa masukin misalnya password. Nah, saya masukin password saya. Password yang baru kita ini. Oke, setelah kita masuk password kita yang baru, sini adalah password yang lama yang sesuai dengan di aplikasi My Orbit. Oke, klik tombol simpan. Nah, di sini sudah berhasil ya ganti password, kita bisa login dengan password yang baru. Oke, kita masih bisa login, nggak ada masalah. Di aplikasinya juga kita masih bisa, kita coba ya logout keluar. Dan kita coba login kembali. Apakah masih bisa atau bermasalah? Oke, ini proses login. Nah, kita masih bisa berhasil login ke modem kita. Oke, berarti ketika kita mengganti password untuk login web GUI-nya itu tidak berpengaruh ke login aplikasi My Orbit-nya. Kita masih bisa login, masih bisa cek kuota, masih bisa beli kuota dan lain-lain. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan setting antena eksternal di aplikasi My Orbit. Sebelumnya kita bisa login. Dengan cara mengetikkan URL 192.168.8.1, lalu tekan enter. Nah, untuk sandi routernya Anda bisa, by default dia passwordnya dapat Anda lihat di aplikasi My Orbit-nya yang sandi 32 digit. Kita coba login. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke modemnya. Lalu klik menu lanjutan. Scroll ke bawah, di sebelah kiri ada sistem. Lalu klik pengaturan sistem. Nah, di pengaturan sistem ini di sebelah kanannya kita pilih pengaturan antena, klik tombol perluas ini. Oke, dari pengaturan statusnya Anda pilih ke eksternal, lalu klik simpan. Untuk melihat sinyalnya kita bisa klik di sistem, informasi perangkat. Nah, di sini sudah dapat SNR-nya berapa, RSSI-nya berapa, RSRP-nya berapa. Jadi jika Anda melakukan pointing untuk mendapatkan sinyal terbaik, Anda bisa cek di sini dan klik refresh di sini untuk mengupdate hasilnya.
Atau Anda bisa menggunakan aplikasi Huawei Manager, bebas, terserah Anda mau yang nyaman menggunakan aplikasi yang mana. Oke, demikian bagi video kali ini bagaimana cara merubah dari antena internal ke antena eksternal. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan konfigurasi APN pada modem Huawei Orbit. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih APN itu. APN adalah untuk mengatur akses internet provider. APN merupakan gateway yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah jaringan penghubung ponsel ke jaringan internet. Jadi penghubung dari modem kita ke provider harus menggunakan APN. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin mengganti APN? Pertama kita login ke modem Huawei-nya 192.168.8.1. Ini adalah alamat IP dari modem kita. Lalu kita login. Oke, setelah login seperti ini kita klik menu pengaturan jaringan. Nah, di sini by default dia adalah band 40. Kita ganti aja ke 4G. Jika kita mengganti ke provider lain, kan di provider lain itu belum tentu ada band 40 ini. Dikarenakan by default modem Orbit ini menggunakan band 40, maka jika kita mengganti kartu atau menggunakan APN lain, misalnya jaringan menggunakan provider 3, tentu 3 tidak menggunakan band 40. Jadi kita bisa ganti mode jaringan yang kita sukai itu 4G saja. Lalu kita cek pengaturan APN-nya. Di sini di pengaturan jaringan pilih koneksi internet. Lalu di bawah ini by default sudah ada APN dengan nama home. Nah, kita bisa tambahkan satu APN lagi. Misalnya kita cari dulu APN Telkomselnya ya. APN Telkomsel. Ini ada beberapa APN alternatif untuk Telkomsel. Ini kita coba yang APN Telkomsel 4G. APN-nya Telkomsel. Kita klik. Ini Telkomsel. Biarkan password, nama penggunanya WAP. Pengguna WAP, passwordnya WAP 123. WAP 123. Oke, lalu kita klik simpan. Ini adalah proses menyimpan pengaturan APN. Oke, berhasil. Oke, di sini sudah bertambah satu APN dengan nama Telkomsel standar. Nah, by default APN ini yang selalu kita tambahkan akan menjadi APN default yang kita gunakan. Jadi kita tidak perlu menghapus APN ini. Tapi jika kita ingin mengganti dari APN Telkomsel kita ingin kembali menggunakan Telkomsel Home, kita bisa centang atur sebagai profil standar. Oke, demikian video kali ini mengenai cara mengatur APN pada
modem Huawei Telkomsel Orbit. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Huawei Manager. Aplikasi Huawei Manager ini dapat kita gunakan untuk melakukan lock band atau konfigurasi dari lebih lanjut untuk modem Huawei Orbit. Pertama kita login Huawei Manager. Sini saya menggunakan Huawei Manager versi 4.2. Oke. Nah, jika tampilan seperti ini berarti kita belum login. Karena di bawah ini ada muncul password incorrect. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah alamat router address-nya 192.168.8.1. Pastikan router address-nya sama dengan router modem Huawei Orbit Anda. Cara memastikannya Anda bisa tekan Windows R, maka akan muncul komen dialog seperti ini, lalu Anda ketik CMD, klik OK, lalu ketik IP config seperti ini, lalu enter. Nah, alamat modem Huawei Orbit kita adalah default gateway kita ini 192.168.8.1. Jadi kalau kita masukkan di sini 192.168.8.1, maka akan dibawa ke halaman login. Nah, password loginnya pertama kita setting dulu halaman, pastikan dulu router address-nya benar. Di sini sudah benar HTTP 192.168.8.1. Oke, kita save. Lalu untuk password admin loginnya, kita klik admin login. Di sini admin. Nah, passwordnya ini salah. Untuk lihat passwordnya kita bisa beralih ke aplikasi Orbit. Di sini aplikasi Orbit. Lalu kita klik menu sebelah kiri atas. Oke, Anda klik yang nama akun Anda, ada panah kanan. Oke, lalu scroll ke bawah. Klik pengaturan lanjutan. Klik password sistem. Nah, di sini klik tombol lanjutkan. Oke, di sini kita sudah melihat password dari sistem untuk login ke web GUI ataupun login ke Huawei Manager kita. Lalu kita klik salin password. Oke, setelah kita salin, kita pindah lagi ke aplikasi Huawei Manager-nya. Lalu klik admin login. Nah, di sini kita bisa masukkan password kita yang baru. Oke, lalu kita klik save. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita sudah melihat ada RSRP-nya, RSR key-nya, dan SINR-nya, berarti kita sudah berhasil login. Untuk band frekuensinya, di sini kan tampilannya B1, B3, B5, B7. Nah, kita mau tahu nih B1 itu frekuensi berapa, band 3 berapa, band 5 berapa. Anda cukup klik di tulisan 4G band, klik saja. Nah, di sini akan muncul tampilan B1 itu untuk frekuensi berapa, B3 frekuensi berapa. Misalnya B1 itu 2100 MHz, B3 itu 1800 MHz, dan lain-lain. Anda bisa lihat sendiri. Misal kita ingin lock di band berapa sinyal di daerah kita. Pertama kita harus buka aplikasi NetMonster. Ini aplikasi NetMonster yang warna hijau. Kita buka. Di aplikasi ini kita bisa lihat BTS di daerah kita itu menggunakan band berapa. Di sini kan nampak bandnya 2300. Ya, di sini band 2300 dengan SNR-nya sinyalnya 9 dB. Nah, kita bisa set band 2300 ini. Nah, di sini band 2300 adalah di B40 ya, di bagian bawah. Kita bisa klik B40 di sini, lalu klik apply.
Nah, di sini kita sudah menggunakan band 40. Terlihat di network 4G B40. Sinyalnya sudah LTE plus. Jadi kita jangan menebak-nebak lagi BTS di sini pakai frekuensi berapa, kita cukup buka aplikasi NetMonster, maka akan terlihat band yang ada BTS di daerah Anda itu menggunakan band berapa. Dan juga perlu diingat untuk melihat band berapanya di handphone Anda harus terpasang jaringan Telkomsel jika Anda menggunakan Telkomsel. Namun jika Anda misalnya menggunakan kartu Tri, berarti handphone Anda juga menggunakan Tri dan di modem Anda juga harus menggunakan Tri. Jadi supaya sama gitu. Supaya sama band yang berapa yang harus kita gunakan. Atau kalau Anda tidak punya kartu untuk dipasang di dua, baik di handphone ataupun di modem, Anda bisa tebak-tebak aja B1 atau B3 gitu. Lalu di sini kita juga bisa set multi frekuensi ya. Sini multi frekuensi. Jadi kita bisa gabung dua frekuensi. Di sini kan frekuensinya B40 aja. Misal kita mau gabung B1 dan B40. Jadi kita centang multi frekuensi, kita klik B1, B40. Lalu tekan tombol apply. Di sini kita akan melock modem kita hanya menggunakan band 1 dan band 40 saja. Di luar itu tidak digunakan lagi, sehingga tujuan kita untuk melakukan lock band ini adalah agar jaringan kita tidak gampang putus karena berpindah-pindah band, dan kita bisa set ke band berapa yang sinyalnya paling kuat di daerah kita. Di kasus contoh ini di daerah saya itu band 40, yaitu menggunakan LTE 2300. Tahunya saya dari band 40 itu adalah band 2300, frekuensi 2300, kita cukup klik 4G band, tulisan 4G band di bawah auto. Nah, di sini ada tulisannya B40 itu adalah frekuensi 2300. Oke, demikian video menggunakan Huawei Manager. Semoga video ini bermanfaat. Video kali ini kita akan membahas perangkat-perangkat jaringan yang dapat Anda gunakan di rumah ataupun di kantor Anda untuk memperluas sinyal Wi-Fi yang dimana di lokasi Anda itu tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan kabel. Jadi ketika ada bangunannya ini tidak mungkin lagi kita gunakan untuk tarik kabel. Jadi kita harus menggunakan perangkat-perangkat ini. Yaitu salah satunya adalah perangkat mesh. Dari jaringan mesh, yang pertama saya akan bahas yang versi murah ya. Kita cek harganya di Tokopedia aja langsung, yaitu TP-Link Extender. Yang ini. TP-Link Extender, tipenya TLWA850RE. Nah, ini dengan perangkat ini Anda bisa memperluas sinyal WiFi Anda. Ini seperti kalau teman-teman ingat dulu ada colokan nyamuk ya, colokan obat nyamuk yang tinggal colok ke dinding, ke colokan listrik. Nah, alat ini seperti itu juga. Dan enaknya alat ini juga ada LAN-nya. Di sini ada port LAN-nya, jadi bisa kita sebarkan lagi jaringannya melalui WiFi ataupun melalui jaringan LAN lagi. Jadi misalnya ini mau dicolok di dekat komputernya tidak ada perangkat WiFi-nya. Nah, bisa dicolok di LAN card-nya nih. Ini harganya juga cukup murah ya. Untuk di online harganya 250.000. Mungkin kalau beli di toko-toko offline itu bisa 300.000 lah. Mungkin ya. Jadi biasanya kan harga toko offline lebih mahal daripada toko online. Dan di sini yang perlu diperhatikan juga, di sini masih menggunakan Wi-Fi N. Tapi kecepatannya udah maksimal 300 Mbps. Jadi kalau teman-teman hanya mau menyebarkan WiFi, biasanya kan di rumah-rumah itu WiFi-nya nggak kencang-kencang banget ya. Paling di bawah 50 Mbps, maka alat ini sudah lebih dari cukup. Oke, alat yang kedua adalah TP-Link Deco. Yang nih, TP-Link Deco. Nah, yang tadi harganya 200 ribuan, sekarang ini harganya 400 ribuan. Nah, TP-Link Deco ini sangat rekomen untuk teman-teman yang ingin masang di banyak tempat. Nah, ini kan dia kan bisa 2 pack atau 3 pack, 3 tabung gini atau 2 tabung. Jadi bisa misalnya di rumahnya teman-teman
itu 3 lantai. Nah, setiap lantai dipasangin satu pack. Berarti ada 3 pack lah teman-teman beli yang 3 pack, jadi setiap lantai ada satu. Nah, dengan demikian sinyal wifi di rumahnya otomatis lebih kuat. Dan ini bisa terhubung ya dengan sistem jaringan mesh. Jadi satu perangkat yang dicolok ke switch atau router, maka 2 perangkat lagi nggak perlu. Nah, nanti dia akan terhubung secara mesh network. Jadi dia, kalau kita lihat mesh network, ada gambaran. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan terhubung satu perangkat yang ke sini. Nah, ini terhubungnya melalui wifi. Jadi ini tidak ada kabel, di sini tidak ada kabel, tapi dia masih terhubung. Nah, begitu juga dengan perangkat ini. Jadi satu nanti yang terhubung ke router, 2 lagi nggak perlu ada kabel lagi. Jadi bisa dicolok lantai-lantai lain, cukup colok ke listrik asal, tinggal colok ke listrik, maka langsung on. Yang ketiga adalah merek tenda. Tenda juga ada ya, tenda mesh. Kalau teman-teman mau cari kata kuncinya tenda mesh gitu aja. Nah, di sini ada yang tenda MW6 Wall Mesh Wifi System seperti ini. Cara kerja sama persis dengan yang tadi. Jadi teman-teman tinggal cek aja, misalnya yang perlu dicek itu pertama, kalau udah gigabit LAN berarti udah oke, udah mantap, berarti udah bisa tembus lah 100, di bawah 100 Mbps pasti lewat datanya. Nah, sini kan 5 GHz-nya ada bisa 800 Mbps kan di maksimalnya. Nah, mungkin kita ambil 20% atau 10%-nya lah dari sini, 86 Mbps pasti lewat gitu. Jadi ini disesuaikan aja dengan kebutuhan di rumahnya. Kalau di rumahnya internetnya nggak butuh kencang-kencang banget, jaringannya nggak butuh kencang-kencang banget, maka bisa beli alat yang murah seperti yang tadi, yang TP-Link yang ini aja udah cukup. Kalau kita untuk pakai 1 atau 2 orang udah cukup ini. Tapi kalau misalnya di rumahnya banyak lantai, ada 2 lantai atau 3 lantai, maka mau nggak mau harus beli yang merek Deco, TP-Link Deco seperti ini. Jadi ini sangat membantu ya untuk di rumah-rumah yang memiliki banyak lantai atau banyak ruangan yang blank spot, tidak cover sinyal wifi. Oke, itu dia beberapa perangkat yang bisa Anda gunakan untuk rumah Anda agar sinyal wifi di rumah Anda luas, sehingga internet Anda makin lancar dan makin nyaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas 2 penantang jaringan Telkomsel Orbit yang sama-sama menggunakan jaringan kartu seluler. Yang pertama di sini kita lihat adalah HiNet. HiNet ini juga berjalan di jaringan 4G LTE ya. Jaringan 4G LTE, jadi sama dengan Telkomsel Orbit. Sini terdapat produk-produk bundlingnya juga. Ini bundling yang Black Edition di sini, jadi bisa dibawa-bawa modemnya langsung. Yang ini untuk yang rumahan. Nah, kita lihat paketnya, paket isi ulang. Untuk paketnya tersedia banyak jenis ya, ada paket JOS, WOW, TAPS, paket kuota 91 GB, 73 GB, 43 GB. Nah, di kuota utamanya 8 GB, kuota bonus 15 GB, total kuotanya 43 GB untuk paket kuota yang ini. Nanti bisa cek langsung di hinet.co.id. Pastikan juga sebelum membeli produk ini, cek dulu apakah jaringannya tersedia di lokasi Anda. Yang kedua adalah jaringan dari Net1. Net1 ini merupakan dari anak usaha dari Sempurna ya. Jadi Telekom Sempurna, dulu namanya Ceria, sekarang namanya Net1. Nah, ini juga berjalan di jaringan seluler. Ini kuotanya. Kita tengok produknya ya. Produknya ada yang produk berlangganan dan prabayar. Nah, prabayar ini sama dengan Telkomsel Orbit. Sedia pilihan pakai isi ulang. Nah, di sini ada yang bagusnya ya. Mereka memiliki paket berlangganan, baik itu untuk personal maupun bisnis. Kita cek yang bisnis ya. Nah, di sini ada Net1 Business Pro Regular.
Internetnya 50 GB, mulai dari 50 GB, 100 GB, dan 200 GB. Perangkatnya berbayar, ada tambahan IP statik, VPN, CCTV. Nah, juga ada layanan web hosting dan email hosting. Sebulannya itu 399.000 per bulan. Juga ada layanan voice solution sesama Net One itu gratis. Jadi kalau kantor Anda ukurannya tidak besar, cukup bisa menggunakan voice solution ini. Dan ini modem-modemnya, ada yang modem tipe Superlock M20 dan Lock U270. Ini masih menggunakan Cat 4 ya. Jadi LTE-nya masih Cat 4. Kategori Cat 4 ya, belum seri tinggi. Ini masih jaringan 4G. Jaringannya masih 4G. Kita cek tentang Net One. Merupakan dari PT Net 1 Indonesia. Ini perusahaannya dari perusahaan Sampurna, rokok Sampurna mungkin. Oke, itu dia dua jaringan alternatif dari Telkomsel Orbit, yaitu pertama HiNet, yang kedua adalah Net One. Silakan Anda sesuaikan di lokasi Anda jaringan sinyal mana yang ingin Anda coba.